Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Husnil Maharani, apakah saudara sudah siap untuk uji komprehensif? Sebelumnya, saya terima kasih pada Pak Dokter yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Insya Allah, saya siap untuk melakukan uji Ya, komprehensif pada langsung hari ini. saja siap ya. Siap, Siap ya. siap, Oke. siap. Baik, dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, uji komprehensif pendidikan guru profesi dalam jabatan angkatan 1 tahun 2023 LPTK YN Sultan Mai Gorontalo dengan teruji Husnul Maharani SPDI, ya, dibuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebagai seorang guru PAI, tentu syarat utamanya harus bisa menulis membaca Al-Quran. Silakan saudara buka surat An-Nahl ayat 78. Silakan dibuka sekarang. Saya persiapkan dan langsung membacanya. Nanti kalau saya bilang berhenti, berhenti. Setelah itu Anda melanjutkan dengan menulis tanpa instruksi dari saya. Anda langsung lanjut menulis. Nanti kalau saya bilang sudah, sudah. Cukup, cukup. Siap, Oke, Pak. disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم ير إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Cukup. صدق الله العظيم. Ya, cukup ya. Coba diperlihatkan pada saya. Tidak jelas ya. Tidak kelihatan, Bu. Ya, ke atas lagi. Waduh, tidak kelihatan. Ke bawah. Tidak kelihatan. Oke, tar, tar.
Itu tadi sudah mulai. Waktu ulang. Hmm. Ya, cukup. Cukup. Oke. Ibu Husnul, ya. Kalau Anda terlalu mundur dan terlalu jauh ini nanti tidak ke tangkap kamera ya. Baik, saya lanjutkan di mana sebagai seorang calon guru profesional, saudara tentu diminta untuk melakukan update terhadap perubahan kurikulum ya, yang saat ini kita jalankan adalah kurikulum Merdeka ya. Di mana dalam kurikulum Merdeka itu kurikulum itu berubah karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sejak adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, paradigma pendidikan kita itu sudah pada teacher center itu masih sama. Filosofinya masih sama karena menganggap peserta didik itulah manusia yang memiliki potensi. Sementara dulu itu sebelum Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 itu ada, itu masih paradigmanya ke teacher center dengan teori tabula rasa lah apa segala macam yang dulu kita sudah pernah pelajari. Nah, dengan adanya perubahan kurikulum ini karena salah satu faktornya adalah menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana di abad 21 ini, terutama dalam menghadapi era di mana 4.0 itu, tantangan masa depan itu terjadi globalisasi dan termasuk pada dunia pendidikan ditantang terutama semenjak pasca COVID kemarin, sudah pada apa namanya model belajar yang diterapkan itu ya sudah cyber, ada Cybernetik, apa yang disebut dengan cybergogi cyberbullying. atau cyber apa cyber kognisi, cyber apa ya, cybergogi Cybernetik, atau apa, cybernetik. Nah, ada teori tentang cybergogi ya, turunannya ke cybernetik tadi. Oleh karena itu, untuk bisa membuktikan Anda itu sudah berubah dan sudah bisa menyesuaikan, saya ingin dalam kegiatan pembelajaran nanti ini kan, pembelajaran itu kan ada secara umum ada 3 tahapan ya. Ada pendahuluannya, ada inti, lalu ada penutup. Ya, jadi pendahuluan atau pembukaan, lalu ada intinya, inti kegiatan belajarnya, lalu kegiatan penutupnya. Nah, silakan saudara teruji mendemonstrasikan kegiatan pembukaan ya, dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Insya Allah kalian tetap dalam keadaan sehat hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa ya, doa belajar. Ya, terima kasih. Kemudian dilanjutkan salah satu, kalau bisa silahkan membaca salah satu surah pendek. Kita ambil saja Quran Surah Al-Ikhlas ya. Oke, terima kasih anak-anakku Ya. sekalian. Ya, eh, sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, mungkin Ibu ingin mengulas sedikit tentang materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu ya, tentang Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah. Ya, siapa yang bisa? Mungkin ada yang bisa bantu Ibu kita flashback sedikit tentang Alif Lam Samsiah dan Alif Lam Qamariyah. Ya, baik. Betul sekali.
sangat betul apa yang anak-anakku sudah sampaikan tentang alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Selanjutnya, untuk hari ini, anak-anakku sekalian, kita akan masuk pada materi yang baru tentang sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Sebelumnya itu Ibu ingin memberikan sedikit kalian sedikit pertanyaan mungkin seperti ini anak-anakku sekalian. Mungkin dalam sholat kalian kalian dari pagi sudah sholat subuh ya. Mungkin pernah kalian dapati dalam sholat kalian itu mungkin pernah kalian lupa dalam sholat, entah itu salah satu rukunnya ketinggalan atau entah itu mungkin ada bacaan yang ketinggalan. Ada yang pernah alami itu? Ya, kalau itulah dari keterkaitan itu tadi, ini sebentar akan Ibu bahas sedikit tentang materi ini ya. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang bisa utarakan apa itu sujud syukur, apa itu sujud sahwi, dan apa itu sujud tilawah. Ada yang bisa? Ya, oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Kemudian yang kedua, menurut kalian, apa sih yang membedakan antara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah itu? Ada yang bisa? Oke, baik sekali apa yang sudah kalian sampaikan. Selanjutnya, bagaimana kita bisa memahami apakah sujud ini merupakan bagian dari perintah Allah? Atau ada landasannya atau landasan apa yang bisa melandasi kita tentang sujud-sujud ini, baik itu sujud syukur. Saya potong sebentar. Itu tadi Anda menyampaikan tes awal ya. Iya Pak, pertanyaan pemantik. Ya, tes awal kalau menurut saya. Ya. Pertanyaan pemantiknya oke, boleh juga. Tapi itu tes awal. Tes awal tadi kan pastinya jangan dijustifikasi bahwa mereka sudah mengerti, mereka sudah tahu. Kalau sudah mengerti dan sudah tahu, buat apa ini kita belajar ini? Ya kan? Oleh sebab itu, pertanyaan pemantiknya kalau itu silakan sampaikan kompetensi yang ingin mereka capai atau tujuan pembelajarannya. Ya, adik-adik dapat membedakan. Ada yang bisa membedakan kalau belum bu. Nah, oke, berarti asumsinya mereka belum mampu membedakan antara sujud itu dengan itu. Tapi kalau jawabannya sudah susah, seperti di skenario kan sudah susah ya, sudah ya. Ya, lalu pertanyaannya, buat apa lagi mau diajarkan ini ketika kita sudah melakukan pretest bahwa itu sudah tercapai. Ya, oke, silakan lanjutkan. Belum selesai pembukaannya. Iya ya. Oke. Oh itu tadi ya. Artinya kalian mungkin belum bisa membedakan antara karena tadi Ibu dengar bahwa belum bisa katanya untuk membedakan seperti apa itu sujud syukur Ibu, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Baik. Selanjutnya pertanyaan Ibu yang selanjutnya, hikmah apa yang dapat kita ambil dari setelah kita mempelajari sujud syukur ini, sujud sahwi, dan sujud tilawah? Ada yang bisa? Oh iya, baiklah. Apa yang sudah kalian paparkan tadi, anak-anakku sekalian, itu hanya sebagai gambaran ya, karena sebentar materi yang akan Ibu bawakan itu, materi yang akan Ibu antarkan kepada kalian itu ada keterkaitannya dengan materi ini. Baiklah, kita akan masuk, mungkin sudah Pak Dokter, karena saya sudah masuk intinya. Oke, itu saja. Iya. Ya, kalau saya mencoba mereview di situ, pertanyaan pemantiknya kurang bersemangat. Makanya pertanyaannya itu apa sudah oke tadi. Sudah dijawab, materinya adalah tentang sujud syukur. Tapi untuk apa? Ya itu jawabannya karena sering salah. Mereka jawab sementara seperti itu. Ada yang menjawab benar, ada yang belum tentu benar. Nah, asumsikanlah bahwa mereka belum bisa. Tapi Anda beri penguatan. Ini penting. Kenapa? Ketika Anda melakukan kesalahan, ini kan kesalahan sholat, mungkin kurang rakaatnya atau mungkin lupa dan seterusnya, Anda akan
Yang Anda lakukan adalah melakukan sujud syukur. Persoalannya kalau Anda sendiri tidak tahu bagaimana tata cara sujud syukur kan. Nah, maka inilah pentingnya materi ini. Ya kan? Anda cuma sampai situ pendahuluan. Lalu selanjutnya ketika sudah memasuki di tahapan itu nanti langkah-langkahnya seperti apa? Mengenai bagaimananya. Ya kan ada pengetahuan proseduralnya. Bagaimana kan? Bagaimana setelah itu Anda melakukan apa sampai di akhir pembelajaran nanti Ibu Guru akan melakukan evaluasi, Ibu Guru akan mengajukan pertanyaan kepada adik-adik. Nah, oleh sebab itu ikutilah ini. Tapi sebelum evaluasi penggal-penggal, membagi kelompok ke, memutarkan video ke, tugas mereka mau apa kalau ada videonya, dibagikan link atau apapun itu, ungkapkan di awal tadi. Itu ya, saya refleksi saya terhadap review saya terhadap penampilan Anda tadi. Itu perlu penyempurnaan. Bagaimana Anda menggunakan salah satu syarat daripada penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka, apa yang disebut dengan TPACK. TPACK-nya tercapai. Lalu inovasi seperti apa yang Anda lakukan dalam mengorganisasi pembelajaran pada kegiatan inti? Bisa Anda tunjukkan di sini. Bagaimana Anda mengintegrasikan kemampuan peserta didik pada proses itu, sehingga anak-anak menumbuhkan atau Anda mengembangkan critical thinking, reflective thinking, creativity thinking, lalu decision makingnya seperti apa pada saat Anda mengembangkan pembelajaran tadi agar critical thinking itu muncul. Bagaimana cara Anda? Coba Anda terapkan pembelajaran. Atau mungkin Anda tidak memperhatikan itu, termasuk dalam penerapan teknologi pedagogikal, termasuk juga bagaimana menerapkan cara berpikir tingkat tinggi. Ya. Coach, silakan. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Ibu akan bagi kelompok. Di sini masing-masing kelompok akan Ibu tentukan namanya. Tentukan misalnya kelompok 1 Ibu beri nama sujud syukur. Kelompok 2 akan Ibu beri nama sujud syahwi. Dan kelompok 3 akan Ibu beri nama sujud tilawah. Jadi masing-masing sujud ini nanti memperhatikan. Sebentar Ibu sajikan video pembelajaran terkait dengan materi ini. Ya, silakan kalian amati video pembelajaran tersebut, sesuaikan dengan kelompok yang sudah Ibu bagi tadi. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya seperti apa. Berikan komentar tentang video yang Ibu tampilkan sebentar. Ya. Dan silahkan kalian berkolaborasi, anak-anakku sekalian, dalam mendiskusikan materi ini. Silahkan membantu temannya, silahkan saling membantu dalam kelompoknya supaya tercipta nantinya keseragaman dalam menyampaikan hasil diskusi pada akhirnya nantinya. Seperti itu. Gitu ya? Iya. Menampilkan video pembelajaran, Pak Dokter. Saya bagi kelompok dulu, kemudian mereka menyaksikan. Ya, video pembelajaran itu kan di satu sisi hanya sekedar media. Iya. Terkait dengan TPACK itu bukan saja itu hanya video pembelajaran dalam proses di kelas kan. Tapi menggunakan aplikasi teknologinya mana? Tugasnya sudah di-share di Google Classroom, misalnya, Pak. Ya.
Ya, tapi tugasnya kan tadi sebelum, tidak disinggung itu. iya, lupa disampaikan. Artinya sebelum kan dalam proses kelas tadi Pak Dokter, jadi kalaupun nanti misalnya Itu kan sampaikan, yang saya bilang langkah-langkah di pendahuluan iya, itu. Sebelum masuk ke ini, selanjutnya ini apa? Apakah yang sebelumnya sudah dilakukan? Itu berarti di awal. Sudah di-share minggu lalu, maka di awal. Pada minggu lalu Ibu Guru sudah men-share, misalnya iya, melalui WhatsApp apa atau tentang Google Classroom. hmm, menginstruksikan mereka mencari di situ pada saat post-test ya. Itu kan penerapan TPACK tadi apa itu terkait dengan eh, link web, ya, Google Hmm. Drive, Drive menyimpan file dan seterusnya itu sudah ke arah sana mereka. Silakan disimpan, bikin drive-nya ya sehingga data Anda itu tersimpan di sana. Mulai dibelajarkan mereka anak-anak yang SMP itu sudah bisa jago-jago sampai ke situ. Mensimpan file. Jadi satu kali jalan itu semua. Lalu critical thinking tadi, creative thinking tadi itu bisa nampak di situ. Dia simpan filenya menggunakan itu teknologi pedagogikal tadi sehingga creative thinking akan muncul di situ. Lalu itu tuh kan membutuhkan instruksi yang tepat dari guru gitu, ya kan? Runtutannya itu jangan terlalu panjang lebar. Setelah itu ingat, setelah itu ingat, nah gitu. Bu Guru ingatkan sekali lagi, tugas adik-adik adalah bla bla bla. Ya. Kata-kata kunci seperti itu yang selalu diberikan. Nah, misalnya pada saat diskusi juga itu, kan tergantung instruksi ibu gurunya. Silakan adik-adik menemukan dalam video itu, menemukan dalam materi itu, kira-kira kritikan apa yang adik-adik bisa berikan terkait dengan materi itu. Cari apa kelemahan kelebihannya atau apa. Ya. Berarti mereka melakukan, Hmm. Anda sudah membelajarkan mereka critical thinking. Lalu setelah itu adik-adik mungkin silakan berkreasi, ya, menyimpan itu, berarti kreatif ya, menyimpan file di Google Drive soal materi-materi yang terkait, bikin koleksinya, mungkin 2 file atau 3 file di save di Google Drive atau share kembali ke ibu melalui email ibu misalnya. Berarti Anda sudah. Lalu setelah itu adik-adik bisa mengeksplorasi pengalaman belajarnya. Ya, pengalaman belajarnya berarti itu namanya reflective thinking kan gitu. Sama dengan ibu guru diharapkan memberikan refleksi terhadap pembelajaran hari ini, menanyakan kepada peserta didik bagaimana pembelajaran hari ini, apa mereka senang tidak senang ya. Demikian juga peserta didik pengalaman yang mereka itu direfleksikan. Lalu bagaimana mengaitkan dengan realitas kehidupan, contoh kasus-kasus. Ya, seperti itu. Betapa sangat banyak orang yang masih keliru dalam sholat dan dia tidak tahu bagaimana cara menggantikan rakaat yang salah. Sujud syukur. Adik-adik pernah lihat itu ya, nonton bola ya. Adik ini biasa yang laki-laki nonton bola. Waktu gol masuk kan biasa Indonesia itu ada yang bersujud Sujud kan. syukur. Kenapa mereka bersujud? Nah, itu faktual. Jadi dikontekstualisasi itu. Betapa mudahnya ibu mengkontekstualisasi itu sujud syukur dengan kalau melihat bola anak-anak. Nah, hal yang seperti tadi kita jangan lalai ya. Ini itu ya. Jadi kontekstual teaching and learning jalan di situ. Ibu guru memberikan contoh, mengkontekstualisasikan pembelajaran tadi dalam kehidupan. Oke, lalu kalau yang bersujud syukur, kemudian kalau yang Islamnya seperti itu, bagaimana yang bukan Islam?
Apakah adik-adik mau memaksakan yang lain yang non-Muslim juga itu harus sujud syukur? Nah, itu sudah bicara moderasi beragama kan? Ya. Jangan dipaksakan. Nah, terkait dengan moderasi beragama. Akum dinukum waliyadin. Jangan Betul agama. maksakan. Tapi kalau mereka mau lakukan sujud yang sama, nah, anggap saja itu bagian penghargaan mereka terhadap kita yang melakukan sujud syukur. Bagian dari moderasi. Kalau Anda mampu menjelaskan itu kan yang Anda sudah buat di bagian ini, modul ajar, ya. Lalu terkait dengan modul project ya, yang di P5 PPRA MP, Ya, Pak. MA modul ajar, MP, lalu PTK. Sudah harus biar MP itulah modul project, ya, lalu ada PTK penelitian tindakan kelas. Ya, di dalam P5 PPRA, jangan dulu P5 ya. Kita ke perangkat dulu, saya wawancarai. Ibu Husnul mengupload modul ajar yang diupload, modul ajar yang mana? Modul ajar model 1, Pak. Yang model 1 ya. Ya, karena model Model 2 1. saya pakai di PTK. Oke, itu yang saya tanya cuma ini. Model ajar 1. Nanti saya akan konfirmasi itu sesuai tidak dengan prinsip yang Ibu mau jelaskan. Saya coba wawancara ya, ketika menyusun ini, modul ajar 1 ini, Saudari Husnul menyadari tidak atau tahu atau didasarkan pada teori belajar tertentu tidak ketika menyusun ini. Ya, ada beberapa teori belajar sebenarnya yang saya masukkan di modul ajar saya, Ya, Pak. Ada bisa berapa? dengar suara saya? Iya, ya, bisa. Bisa, Pak Dokter. Ya, Ya, yang mendasari ya. itu Ada eh, ada silakan. ada berapa teori belajar yang saya pakai dalam modul ajar saya karena yang saya tahu itu ada 5 sebenarnya modul belajar. Teori belajar. Teori belajar itu yang pertama adalah behavior, yang kedua adalah kognitif, teori belajar eh, konstruktivisme, teori belajar humanistik, dan teori belajar sibernetik. Itu Pak. Jadi yang saya pakai di situ, yang saya yang saya sesuaikan itu adalah teori belajar behavior, kognitif dengan konstruktivistik. Itu Pak. Pantas aja Anda TPACK-nya tidak ada karena tidak menggunakan cybernetic. Bagi-bagi Benar. linknya, bikin Google Form, bikin menyimpan apa namanya, menyimpan file, mereka berkreatif di situ tidak muncul karena salah satu indikasi dari salah satu hal yang ingin dirubah dalam sistem pembelajaran kita itu adalah memanfaatkan teknologi. Kurikulum Merdeka itu menganjurkan, ya, itu yang menjadi catatan saya, ya. Hmm, Selanjutnya terkait dengan yang Anda lakukan di situ ada PBM tidak? PBL dan PJBL. PBL-nya Pak. Di PBL, di modul itu ada PJBL atau PBL? PBL, PBL yang saya lakukan. Nah, bukan, kalau yang Anda lakukan kan di PTK, tapi ketika Ya, Anda merancang ini menggunakan kedua-duanya kan satu modul itu kan biasanya ada beberapa tetap kan. yang saya pakai untuk yang pertemuan ini. Halo, Iya, ya, halo. Ya, Pak. di dalam satu modul ajar ada
beberapa kali tatap muka ya, tapi dia dirancang sekaligus. Begitu ya? Satu kali pertemuan, Pak Dokter. Halo, Halo, halo. Ya, halo. Satu kali pertemuan, Pak. modul ajar, modul ajar. Kalau satu kali pertemuan, ya itulah salahnya Anda. Pernyataan saya tadi itu untuk diindahkan. Nah, gitu. Artinya satu modul ajar itu bisa dilakukan beberapa kali pertemuan dalam satu elemen yang sama. Apalagi TP-nya ada beberapa TP yang mungkin beberapa TP membutuhkan 2 sampai 2 kali atau 3 kali pertemuan pada tema yang sama. Nah, tidak bisa hanya sekali masuk. Bisa jadi karakteristik materinya mungkin ada sudah masuk di praktek. Pertama kita kognitifnya dulu, lalu kemudian masuk kepada prakteknya sehingga tidak bisa sekaligus. Eh, Kalau kognitif itu menggunakan ya kognitifnya pada ini menggunakan eh, psikomotoriknya, ada kata-kata operasionalnya, tergantung rancangan di penentuan TP-nya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya dalam menentukan PBM, PJBL itu karena kasusnya Anda punya cuma satu kali tatap muka, maka tidak ada pilihan. Bisa jadi karena satu modul itu beberapa kali tatap muka, bisa jadi dia ada dua pendekatan ini. Pendekatan pertama cocok dengan karakteristik materi yang teoritik, yang kognitif. PJBL cocok untuk materi yang psikomotorik, misalnya, Keterampilan. yang menghasilkan produk, Produk hasilnya keterampilan. seperti apa. Hmm, Skill ya. Skill. Maka bisa saja dalam rancangan itu ini cocok ini. Karakteristik materi yang menentukan PBL dan PJBL. Maka pada itu berlangsung Pak. Yang penting dia jangan berlangsung pada pertemuan yang sama. Dia berlangsung pada pertemuan yang berbeda. Tentu langkah-langkahnya Anda tahu tidak? Kalau PJBL berapa langkah Ada dia? empat, ada empat, Pak Dokter. Ada 4 langkah PBL, PJBL ada 6. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah, Ya, eksplorasi alternatif diakhiri solusi, dengan ya, sampai di rencana aksi. diakhiri dengan rencana Ya, rencana aksi. aksi. Siap. Ya, itu semua PJBL yang Anda terapkan di sini sehingga langkah-langkah pembelajarannya itu tapi PJBL pilihan itu. Materi pertama bisa saja pertemuan pertamanya adalah PJBL, mungkin pertemuan kedua PBL. Oke, selanjutnya bagaimana Anda menunjukkan komponen modul ajar itu yang Anda tahu apa? Apa-apa saja. Mulai dari Identitas, komponen inti, tujuan eh, pembelajaran, tujuan ya, ya, tujuan pembelajaran, lalu komponen apalagi? intinya, yang kita lihat tujuan pembelajaran. CP-nya dulu, Pak. Ya, setelah TP apa Komponen yang kedua? eh TP, kemudian apa namanya? Langkah-langkah pembelajaran, kemudian asesmen. Misalnya ada dalam isian tadi komponen perangkat pembelajaran di modul ajar itu yang pertama adalah ya tujuan pembelajarannya, materi ajarnya, metodenya, media dan LKPD-nya,
dan kemudian asesmennya. asesmennya. Nah, itu yang biasanya ada yang di lampiran, ada yang di depan, ada yang di lampiran. Di langkah ini dipastikan 5 langkah ini ada gitu. 5 komponen. Instrumen asesmen yang dapat mengembangkan critical thinking itu yang tadi, instrumen yang digunakan adalah yang diajarkan guru, instruksi yang diberikan oleh guru melalui diskusi tadi kan akan melahirkan uh, critical thinking terhadap materi yang ada dalam apa namanya bahan ajar tadi, ada apa namanya materi ajar. Mereka bisa melakukan critical thinking, ya, mencoba mengkritik atau memberikan analisis tentang uh, penting tidaknya ke materi itu. Silakan mereka uh, berpendapat tentang materi itu. Itu berarti Anda sudah mengakomodasi reflective thinking. Ya. Itu sudah dipertanyakan di awal tadi ya. Ya, Pak. Yang berikut bermuatan hoax soal yang Anda buat itu. Anda yakin? Kemudian dalam proses saya pertanyakan juga tadi, Anda yakin dengan cara-caranya itu seperti mengajak mereka berpikir pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, asesmen yang Anda persiapkan. Misalnya katakanlah baik itu di asesmen awal, di formatif, di tes Formatif. sumatif. Anda tahu membuat soal hot ya? Bos dong. Saya Bos sempat, dong. ya ya siap Pak. Saya Kenapa sempat hilang? terlempar. Saya sempat Rekamannya terlempar. putus tidak? Enggak terputus Pak Dokter. Masih Oh, merekam. oke, lanjut. Ya, maaf Pak Dokter, apa tadi? Saya kurang. Nah, dalam melakukan asesmen rancangan di dalam modul ajar tadi, karena ada prinsip asesmen itu ada asesmen awal. Bagaimana Anda membuat asesmen awal itu? Asesmen awal itu dibuat melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik, Pak. Asesmen awalnya. Oh ya, Ya, oke. Untuk mengukur kemampuan awal kemampuan mereka iya, ya, kemampuan awal mereka serta memperkenalkan, iya, tahu entering behavior knowledge-nya gitu. iya, entering Oke. behavior. Lalu yang formatif? Formatif itu diambil selama proses pembelajaran, misalnya penilaian diskusinya itu kita ambil dari formatif atau kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang langsung mereka jawab, bisa ke tes formatif selama proses pembelajaran. Nah, Kalau tes sumatif, kemarin seperti itu, misalnya apa ya, menjawab dengan cepat. ya menjawab dengan cepat, memberikan Tapi pertanyaan langsung. Ibu Nurhalia kayaknya ya kemarin yang mempraktikkan instruksinya menjawab dengan cepat, tapi dia masih menjelaskan. Menjelaskan sendiri. Dia sendiri yang jawab pertanyaan. Tidak, pastinya misalnya uh, Asmaul Husna
Al-Khabir. Nah, Ya. langsung jangan apa itu Al-Khabir. Nah, ini kan bukan, langsung sebut saja Al-Khabir. Siswa menjawab gitu. Nah, Jadi mereka spontan menjawab. Itu salah satu cara untuk berpikir reflektif, ya, berpikir reflektif, ya gitu. Lalu kemudian mereka merefleksikan pengalaman dan Anda sudah memfasilitasi itu. ya. Lalu Tes sumatif bagaimana Anda memastikan bahwa instrumen asesmen itu sudah berorientasi pada hot? dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung eh, apa apa kata kerja C3, C4, C5, C6. Bukan C-nya yang ditingkatkan, Level ya, kognitifnya. level kognitif Ya, yang level ditingkatkan. kognitifnya. Betul, Pak Dokter. Level kognitif dari tingkatan Oke, soalnya. saya paham. Oke, saya pindah ke berikutnya karena ini soal waktu masih ada sekitar 20 menit. Eh, Tidak sampai 20 menit lagi ya, masih terlambat merekam tadi. eh saya pindah ke MP ya, Modul project. modul project. Ya, Anda merancang modul proyek dan Anda sudah uh, upload ya di LMS, sudah, Pak. ya, sudah diupload di LMS ya. Sudah, Pak. Oke, Anda merancang modul proyek P5 ini, eh, elemen apa yang Anda susun di situ sehingga jelas profil yang akan dibuat itu, penyusunan profil itu tergantung pada elemen-elemen apa saja yang Anda coba susun, ya. Kebetulan, Silakan. ya, terima kasih Pak. Kebetulan yang saya angkat itu tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya tentang pengolahan sampah plastik. Dalam hal ini ekobrik. Ekobrik yang saya ambil ada ada 3 dimensi yang saya pakai, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimensi gotong royong, dan dimensi mandiri. Elemennya itu yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah elemen apa namanya, akhlak kepada alam. Kemudian elemen gotong royong itu adalah berkolaborasi dan bekerja sama, kerjasama dengan satu tim. Kemudian mandiri, pemahaman tentang diri dalam situasi tertentu. Itu yang saya ambil, Pak. Ya, tujuannya bagaimana? Tujuan yang ingin saya capai dari proyek P5 ini tentang gaya hidup berkelanjutan, bagaimana peserta didik itu bisa mencintai alam sekitarnya dengan tidak mencemarinya. Makanya kami apa namanya, dengan tidak mencemari lingkungan sekitarnya dengan cara mengumpulkan sampah-sampah, memilah, kemudian membuat produk yang sudah ditentukan tadi, yaitu ekobrik. Seperti itu, Pak. Jadi proyeknya itu adalah proyek, tujuan itu sasaran akhirnya kemana? Proyek produk yang dihasilkan itu seperti apa? Produknya itu berupa kalau yang sudah kami lakukan selama ini, karena kebetulan di sekolah kami sudah melakukan itu, hasil produknya itu berupa meja 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 dari dari botol-botol plastik yang sudah dipadatkan, itu namanya ekobrik, Pak. Kemudian meja, bisa juga rak buku, bisa juga hiasan-hiasan dinding atau hiasan-hiasan kaligrafi, bingkai-bingkai kaligrafi. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Anda sudah melakukan itu di sekolah Anda ya? Sudah, Pak. Semester Kalau sudah melakukan, buat apa lagi bikin lagi proposal tentang model project itu yang Anda ungkapkan di sini? karena kebetulan Mestinya Muri. bikin lagi yang lain, Oh, bikin lagi yang lain, ya itulah yang dan Ibu. siap. Baik, kita lanjutkan setelah tadi terputus karena mati lampu. Eh, Selanjutnya kita
pindah ke penelitian tindakan kelas yang saudara sudah ajukan di dalam eh, LMS ini. Judulnya apa ya, Bu? Penerapan model pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah di SMP Negeri 1 Anggeraja, kelas 7, tahun pelajaran 2023-2024, Pak Dokter. Oke. Sekarang penerapan PBL ya, Ya, bukan dalam PJBL. PBL, dalam meningkatkan hasil belajar. Oke. Eh, dalam merancang penelitian ini, apa yang membuat Anda yakin atau saya rubah pertanyaannya, apa masalahnya sehingga atau apa yang menggugah Anda eh, sehingga menurut Anda ini penting? Apa masalahnya? Eh, Menurut saya, Pak Dokter, kenapa saya angkat judul ini? Karena saya lihat eh, masih ada, walaupun kita sudah menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka, tapi masih ada juga yang seperti dikatakan tadi Pak Dokter, bahwa walaupun sudah kurikulum merdeka, tapi masih ada juga yang teacher center, seperti itu, masih mendominasi ceramah. Samping itu juga Ya, masih banyak pula, bukan itu, bukan itu maksudnya, Bu. Kan ini Anda akan melakukan penelitian tindakan. ya, Artinya ini Anda meningkatkan hasil belajarnya dengan menggunakan ini. Problemnya terkait dengan peserta didik mestinya ini. oh iya iya, Terkait dengan materi. Ya, mungkin masuk di latar ya. Salah satu problem dalam pembelajaran itu masuk di latar belakang. Tapi yang saya tanyakan adalah masalahnya. Masalahnya apa? kurang Apakah motivasi kurang motivasi belajarnya para peserta didik, Pak Dokter, dan kurang kreativitas peserta didik. Makanya saya mengangkat judul ini. Peserta didik pada oke. dasarnya kurang kurang sangat berkreatif. Ya, kreatif. Oh, kreativitas peserta didik Iya, ya. yang sangat kurang. Oke, berarti dalam rangka menyahuti itu Anda melakukan PJBL agar Iya, kreativitas peserta didik itu. Nah, itu terkait dengan pertanyaan saya sebelumnya. Bagaimana mengembangkan creativity? Bagaimana mengembangkan critical thinking, creative thinking eh, dalam pembelajaran, termasuk decision making dan juga refleksi thinking, ya gitu ya. Berpikir yang reflektif. reflektif. Siap. Ya, tentu menggunakan metode pembelajaran tertentu. Kira-kira dalam rancangan ini metode apa selain problem based learning itu kan pendekatannya. Metode apa yang digunakan yang cocok itu untuk refleksi thinking itu? Atau kalau dikaitkan dengan teori teori belajar, teori belajar apa yang tepat untuk itu? Teori belajar konstruktivisme. Wah, bagus. Konstruktif. Dia apa Peserta didik anak-anak mencari diberikan masalahnya kesempatan sendiri. untuk Iya, merefleksi berefleksi. pengalaman belajarnya ya. Nanti rancangannya dibuat. Lalu teori yang mendasarinya apa? Teori tentang selain kognitivisme, apa konstruktivisme, PBN, oke. Teori Selain itu teori apa lagi? teori 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 behaviorisme. Perilaku peserta didik yang ingin kita hasilkan nanti ada perilaku yang berubah setelah mempelajari. Oke. Kalau saya konstruktivisme itu sudah menggambarkan perilaku. Kalau Anda menggunakan behaviorism itu nanti disalahpahami lagi Oh bahwa iya, ini lebih cenderung kepada student center, iya iya, teacher students, center. iya iya betul Pak. Siap. Nah, bukan berarti tidak boleh, tapi perilaku itu dengan sendirinya kalau menggunakan satu teori konstruktivisme, ada baiknya kalau saya gunakan teori teori apa namanya cyber pedagogi Oh cyber, dalam iya. konteks kurikulum merdeka. Ya, cyber pedagogi itu sebagai sebuah
pendekatan atau model belajar yang menggunakan eh, teori belajar apa itu yang disebutkan tadi? Sudah sibernetik Nah, sibernetik. tanpa Nah, itu dibatasi ruang dan waktu, Pak Dokter. ya kapan saja mereka bisa Iya, kapan? Iya. men-share. Ketika Iya. mereka ada waktu, waktu istirahat mereka cari. Tapi ini tentu akan ditunjang oleh itu. Pasti akan menemui kendala. Nanti silakan kemukakan kendala-kendala itu. Kendala misalnya sekolah tidak memfasilitasi internet. Ya. Sekolah tidak difasilitasi dengan komputer. Nanti mungkin itu problem-problem yang perlu diungkapkan sehingga dengan keadaan yang sederhana ketika Anda mempraktekkan itu mungkin dengan gadget mereka yang kita optimalkan dalam mendukung teknologikal pedagogic content knowledge itu ya karena ini PBA. Jadi teknologikal itu masuk juga masukkan dia di teori itu Biar ya, siap, siap Pak penggunaan Dokter. ya teknologikal ya itu kaitannya dengan cyber pedagogi Sudah. teori belajar sibernetik ya itu terkait dengan teori yang harus dikaji pada kajian teorinya atau landasan teorinya. Siap. Oke, itu saran saya mungkin terkait dengan itu karena saya melihat belum belum semuanya ada di situ di proposalnya, Oh iya, nanti di catatan. diperbarui. Iya, siap Pak Dokter. Lalu kemudian instrumennya kalau bisa saya tahu sebelum instrumennya metode yang digunakan apa? Metode penelitian kan ini tindakan kelas jenis Ya, penelitiannya, tapi menggunakan metode apa? Menggunakan siklus-siklus itu ya? ya. Ya, Prasiklus, siklus ada pertama. siklus. Untuk apa Ya, siklus itu? untuk merekondisi dulu seperti apa kita pantau sebelumnya Pak Dokter, sebelum kita masuk Nah, pada, mereka iya, ya ada data awal ya iya sebelum data mau awal sebelum ditingkatkan kan melakukan, jangan iya, sampai tidak bisa diukur kan iya betul, hasilnya siap. sama-sama saja kan gitu. Oke, bagus. Kita melakukan prasiklusnya dulu, baru kita masuk ke siklus pertamanya, melakukan Ya, penelitian. mungkin saya kira cukup ini ya Ya, karena sudah tengah malam dan jamnya juga sudah cukup sudah lebih dari ya. 50 menit meskipun tadi sempat terputus. Saya ucapkan terima kasih pada Makasih pada Pak Dokter. Siap. teruji. Dengan demikian maka kita akhiri uji komprehensif untuk teruji Saudari Husnul Maharani dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.